Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu, selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Warganet yang berbahagia dimanapun berada, kali ini saya akan kembali membacakan babat dalam para putra ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang berkeraton di Samprangan mempunyai beberapa orang putra, baik dari permaisuri maupun dari istri lainnya. Dari permaisuri Negusti Ayu Tirta, putri Arya Gajah Para, memiliki 3 orang putra tertua bernama Ide Dewa Samprangan, yang kedua bernama Ide Dewa Tarukan, yang ketiga seorang putri bernama Dewi Istri Swabawa, dan putra keempat bernama Ide Dewa Ketut Ngelusir. Dari istri yang lain yaitu Negusti Ayu Kutawaringin, putri dari Arya Kutawaringin atau saudari dari Kiai Kebon Tebuh atau Kiai Kelapu Diana, mempunyai putra bernama Ide Dewa Tegal Besung, seorang putra ide dalam yang paling kecil dengan jarak usia agak jauh dibandingkan dengan kakaknya. Ide dalam Samprangan kemudian menggantikan ayahnya yang telah mangkat sebagai Adipati Bali dan bergelar Ide dalam Samprangan. Ide Dewa Tarukan yang bergelar Ide dalam Tarukan adalah seorang hartawan, namun tidak tertarik untuk menjadi seorang raja, hanya ingin melaksanakan dharma sebagai seorang pendeta. Beliau mempunyai seorang putra angkat bernama Kuda Penandang Kajar, seorang putra dari kerajaan Belambangan, seketurunan dengan Tumenggung Pasuruan. Putra ini merupakan seorang pemuda rupawan, berilmu bijaksana, cerdas dalam segala pertimbangan dan dalam mengolah daya upaya, serta mempunyai keahlian mendulang emas dari dalam tanah. Ide Dewa Ketut Ngelusir suka berkelana ke daerah dan berkeliling ke berbagai desa, bertemu dengan semua lapisan masyarakat, serta mempunyai kesenangan berjudi. Kemudian hari, beliau dimohon menggantikan kakaknya Ide dalam Samprangan menjadi raja dan beristana di Gelgel dan bergelar Ide dalam Semari Kepakisan. Ide dalam Tegal Besung, putra Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang paling kecil. Di kemudian hari ikut pindah ke Gelgel setelah kakaknya Ide Dewa Ketut Ngelusir sebagai raja di Gelgel. Diceritakan Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan mempunyai putra lain dari istri keturunan Brahmani dari Ketepeng Reges Majapahit, yang kemudian diserahkan kepada Arya Kenceng bernama Arya Kenceng Tegah Kori. Istri Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang keturunan Brahmani ini adalah 3 bersaudara. Putri tertua dinikahi Ide dalam, adiknya menikah dengan Arya Kenceng, dan paling bungsu menikah dengan Arya Sentong. Dari istri ini, Ide dalam mempunyai seorang putra yang kemudian karena terjadi suatu peristiwa, maka putra beliau diserahkan kepada Arya Kenceng.
pada suatu saat Arya Kenceng yang ditugaskan di Tabanan datang untuk menghadiri Paruman Agung di Samprangan dengan memakai hiasan busana dengan bunga cempaka wilis yang dianggap menyamai ide dalam. Keadaan ini dianggap salah dan diputuskan. Arya Kenceng kedudukannya ditarik ke Keraton Samprangan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di keraton, Arya Kenceng sering ngomong putra ide dalam yang masih kecil. Pada suatu Paruman Agung, ide dalam sedang duduk di atas singgasana memimpin paruman. Adalah seorang putra ide dalam dari Ibu Brahmani yang sedang diemong oleh Arya Kenceng terlepas dan merangkak mendekati ayahnya seraya menyentuh dan memeluk pundak ide dalam dari belakang. Betapa terkejut ide dalam mengetahui yang memeluk dari belakang adalah putra beliau yang masih kecil. Tindakan ini adalah salah sesuai dengan tata aturan kerajaan, bahwa siapapun yang berbuat salah walaupun putra sendiri harus mendapatkan hukuman. Peraturan itu tidak bisa dihindari. Maka ide dalam berkata, mungkin ini sudah kehendak yang widi. Anak ini telah berbuat kesalahan. Mulai sekarang anak ini saya serahkan kepada Arya Kenceng untuk diangkat sebagai anak. Arya Kenceng menerima anugerah ide dalam dan sekarang anak ini diberi nama Arya Kenceng Tegah Kori karena negahin atau menaiki bungkur atau pundak ide dalam. Selanjutnya Arya Kenceng dikembalikan bertugas di Tabanan serta membawa putra anugerah ide dalam. Pada saat ini Arya Kenceng sudah mempunyai 2 orang putra paling sulung bernama Sri Magadha Prabu, adiknya bernama Sri Magadha Nata atau Arya Yasan. Selanjutnya setelah sekian lama Arya Kenceng Tegah Kori atau bernama Kiai Tegah Kori di Buahan Tabanan. Ia pun Kiai Tegah Kori di Buahan meninggalkan puri ayahnya menuju daerah Badung dan tinggal membuat puri di Tegal, Badung. Sri Magadha Prabu yang senang menjalani kepanditan dan Sri Magadha Nata yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai penguasa Tabanan. Selanjutnya diceritakan Kiai Tegah meninggalkan puri ayahnya di Buahan Tabanan dan ditugaskan di Kertalangu, namun membangun puri di Tegal, Badung dengan pemedal atau pintu atau kori yang tinggi sehingga sekarang bernama Kiai Tegah Kori dan purinya bernama Puri Tegah Kori. Saya akan sekarang bacakan. Gajah Mada dan ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan Mangkat. Diceritakan Gajah Mada pada tahun 1357 Masehi telah bisa menyatukan kerajaan di seluruh Nusantara seperti yang dicanangkan dalam Sumpah Palapa. Pada masa ini Hayam Wuruk masih bertahta di kerajaan Majapahit dan di Bali sebagai adipati adalah ide dalam Sri Aji Sri Kresna Kepakisan, sedangkan Mahapatih Gajah Mada telah mulai menginjak usia lanjut. Pada saat Patih Gajah Mada akan kembali ke alam baka, didahului oleh suatu peristiwa. Diceritakan tatkala Gajah Mada sedang berlayar di tengah samudra bersama seorang pelaut mendengar sabda Dewata yang memanggil agar Gajah Mada kembali karena telah lama berada di Mayapada. Wahai dikau kembali menuju alam gaib. Gajah Mada pun berpesan kepada pelaut tersebut, wahai pelaut, kamu yang menggantikan aku selanjutnya. Ambillah istana beserta istriku, semoga engkau persis dengan rupaku. Setelah berkata demikian, Gajah Mada moksa kembali ke alam sana dan wajah sang pelaut berubah menjadi persis sama dengan Gajah Mada. Kejadian ini diduga terjadi pada tahun 1364 Masehi. Sang pelaut selanjutnya pulang ke rumah Gajah Mada dan disambut oleh istri Gajah Mada, Ken Pinatih Bebet, dengan pelayanan seperti biasa tanpa beda dan tanpa ada kecurigaan. Namun karena ada kejanggalan dalam tata cara berhubungan suami istri,
Ken Pinatih Beben, menyadari bahwa yang diajaknya ini adalah bukan sang suami Gajah Mada. Suaminya pasti telah tiada. Demikian pikiran istrinya. Kemudian ia menuju ke pantai tempat yang biasa Gajah Mada berangkat dan menerjunkan diri ke laut untuk menyusul sang suami tercinta di alam sana. Berita kematian Gajah Mada segera terdengar meluas ke masyarakat dan sampai ke baginda Raja Majapahit. Hayam Buruk Baginda menyadari bahwa Mahapatih Gajah Mada memang titisan dewata. Kematiannya tidak bisa dihambat. Kerajaan diliputi oleh suasana kedudukan mendalam dan terjadi keraguan tanpa gairah berkepanjangan, karena tidak ada yang bisa menggantikan kebesaran dan kemampuan Gajah Mada guna mempertahankan kesatuan semua kerajaan di Nusantara. Selanjutnya diceritakan keadaan di Bali. Adipati Bali Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepaksan telah lanjut usia dan sesuai dengan kehendak alam, kemudian juga berpulang ke Sunia Loka setelah dilaksanakan upacara plebon sampai dengan penilaman sesuai dengan tata upacara seorang raja besar. Kemudian kedudukan beliau sebagai Adipati Bali digantikan oleh putra sulungnya Ide Dewa Samprangan dengan gelar Ide Dalam Samprangan. Sekarang saya bacakan Ide Dalam Samprangan sebagai Adipati Bali. Ide Dalam Samprangan menggantikan ayah beliau yang mangkat sebagai Adipati Bali II pada tahun 1381 Masehi dan berkedudukan di Keraton Samprangan. Ide Dalam Samprangan hanya mempunyai seorang putri yang cantik bernama Ide Dewa Ayu Muter yang di kemudian hari menikah lari dengan putra angkat Ide Dalam Tarkan Uda Penandang Kajar hingga menimbulkan masalah besar. Pada masa kepemerintahan Ide Dalam Samprangan, kerajaan tentram, rakyat damai sentosa tanpa halangan. Beliau dihormati oleh semua rakyat tanpa ada yang berani melawan. Beliau mempunyai sebilah keris pusaka pemberian Raja Majapahit bernama Kitana Langlang yang sangat berkuah. Apabila ada rakyat atau para pembesar kerajaan atau siapapun yang mempunyai pikiran menentang Ide Dalam, walaupun tidak diucapkan atau belum dilaksanakan, Kitana Langlang akan bergerak sendiri mencari dan keris itu akan menancap di dada orang yang mempunyai pemikiran tersebut. Di samping itu, keris ini juga bisa menerangi semua pejabat kerajaan agar bertugas dengan baik. Karena itu disebut Kitana Langlang yang membuat galang atau terang pemikiran pejabat kerajaan. Dengan keris pusaka ini menguatkan kewibawaan beliau, rakyat menjadi tentram. Tidak ada yang berani melawan dan menentang Ide Dalam Samprangan. Namun beliau sering lupa akan tugas kenegaraan dan sangat gemar bersolek. Diceritakan pada suatu hari Ide Dalam Samprangan datang ke Besakih untuk meninjau bangunan pura yang dilaporkan rusak. Dalam perjalanan ini di lereng Gunung Agung, beliau melihat seorang wanita cantik tiada tara. Hawa asmara beliau segera muncul, tak tertahankan. Dirayulah wanita cantik itu dan kemudian diajak dalam peraduan. Ternyata wanita cantik tersebut adalah perempuan maya, perempuan siluman. Ketika ditanya dari mana asalnya, perempuan ini menjawab, hamba dititahkan oleh Ide Batara untuk mengabdi kepada Paduka Sri Maharaja. Hamba disuruh untuk bersembah kepada Paduka karena merasa berhutang melihat Parameswara melaksanakan tugas reinkarnasi ke dunia. Hendak seperti dasih dengan burung tuhu, lewat waktu tak kesampaian. Beliau senang mendengar hatur sang wanita cantik, kemudian diajak pulang ke Keraton Samprangan. Sejak saat ini, beliau menjadi sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk tugas kerajaan, hanya bercengkrama dengan istri di peraduan. Beliau menjadi pesolek, gemar berhias diri, memaut matut wajah di air tempayan
yang memakan waktu berlarut-larut sehingga para menteri sering sulit untuk menghadap, sulit untuk menyampaikan permasalahan kerajaan. Ide dalam samprangan lupa dengan tugas negara sehingga di masyarakat beliau sering disebut ide dalam ile. Pada suatu persamuan agung di Samprangan yang dihadiri oleh semua para menteri, Baginda sangat terlambat datang ke persamuan di Balairung karena asyik bersolek, menata diri dan sibuk menata pakaian hingga berlarut-larut. Sementara itu di Balairung, para menteri telah sekian lama menunggu dengan gelisah hingga matahari telah tinggi di ubun-ubun tanpa kemunculan yang ditunggu. Beberapa menteri bersama Kiai Kebon Tubuh atau Kiai Kelapu Diana, putra dari Arya Kuta Waringin, dengan penuh kecewa meninggalkan Balairung dengan keluh kesal karena menunggu terlalu lama. Peserta persamuan yang lainnya satu demi satu meninggalkan tempat persamuan, bubar tidak menentu pulang ke rumah masing-masing. Setelah tempat persamuan sunyi, tiada seorang menteri pun terlihat di Balairung. Ide dalam baru muncul. Persamuan agung tidak jadi dilaksanakan. Keadaan ini terjadi berulang kali. Kiai Kebon Tubuh dalam perjalanannya pulang ke Gelgel, pikirannya penuh dengan kekecewaan dan kecemasan. Seandainya ide dalam selalu terlambat hadir dalam persamuan seperti ini, sudah tentu pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dan permasalahan kerajaan tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat. Keadaan ini menyebabkan Kiai Kebon Tubuh mempunyai suatu pemikiran lain, pikiran untuk mengganti ide dalam Samprangan dengan adik beliau, Ide Dewa Ketut. Beliau diminta agar mau menjadi raja menggantikan kakaknya, sedangkan adik beliau yang lebih tua, Ide Dewa Tarukan, tidak berniat naik takhta karena berkeinginan menjadi seorang pendeta, dan Dewa Tegal Pesung, adik lainnya, masih terlalu kecil untuk menjadi seorang raja. Begitu dulu saya akan lanjutkan. Terima kasih.